kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan, kami berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa
kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad,
maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa
bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih buat kuasa-Mu yang terus menuntun setiap kami, Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kami terus percaya kepada janji-janji-Mu, karena kami tahu selama kami menyembah-Mu, selama kami berjalan bersama-Mu dan Engkau menyertai kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, pemulihan, mujizat-Mu Engkau kerjakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Syakalala bakaya nalala mayase. Inaya nalala mayase nemo. Berikan syukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat Roh-Mu, kuasa-Mu dahsyat Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali sama-sama kita mau ibadah, mau dengar firman ya. Oleh karena itu, biar kita siapkan hati, siapkan Alkitab. Kita mau diurapi, mau diberkati sama Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa lebih dulu biar Tuhan urapi. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini beribadah bersama-sama. Kami mau dengar firman, tuntun kami. Dan biarlah pengurapan Tuhan akan mengajar sehingga setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu juga. Dan biarlah setiap kami boleh terima firman, terima rema kekuatan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang senang judul khotbah, maka judul khotbahnya hari ini adalah berkat dari kesetiaan. Puji Tuhan ya. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan setia. Kenapa? Karena kesetiaan itu adalah karakter Tuhan sendiri. Hari-hari ini kalau kita lihat, dunia makin jahat. Orang setia makin susah didapat. Setia itu mahal ya. Setia itu mahal. Baik ada ya, saudara dikasihi Tuhan. Tapi setia itu bicara tentang hal-hal yang panjang, yang teruji. Bicara soal konsistensi, makanya susah nyarinya. Tapi kalau udah dapet, wah itu mahal banget, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Nah, tahukah Anda bahwa kesetiaan adalah salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk Anda dan saya bisa sama-sama Dia selama-lamanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah barometer, salah satu dari barometer untuk bersama-sama dengan Tuhan. Di kitab Wahyu pasal 17 ayat 14, ayat itu berbunyi tentang peperangan antara anak domba dan semua orang yang menyertainya dengan musuh ya, dengan kerajaan kegelapan. Saudara dikasihi Tuhan, bunyinya gini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia, dengan anak domba, juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi mereka yang menang bersama dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang setia. Berapa banyak yang mau jadi orang yang menang bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Saya juga mau, saudara, supaya kita juga berkemenangan. Bukan cuma nanti, tapi dari sekarang kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setia adalah satu ukuran untuk berada bersama-sama pasukan Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Daud di Mazmur 37 juga mengucapkan tentang hal ini. Kalau kita mau diberkati, maka kita harus belajar setia. Kalau kita mau hidup doanya dijawab sama Tuhan, maka kita harus belajar setia. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan, 1, lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Puji Tuhan ya. Berapa banyak di sini yang apa yang ada di hati ingin dijawab sama Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, semua mau? Saudara, kalau mau, maka kita lihat firman Tuhan ini berjanji gini, percaya pada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Luar biasa ya, salah satunya adalah setia. Setia. Nah, saya jadi ingat waktu Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Pak Niko mengatakan hari-hari ini kita harus siap-siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, saya jadi ingat khotbahnya Tuhan Yesus tentang akhir zaman di Matius 24 ayat 3 sampai 14. Tuhan Yesus mengucapkan tanda-tanda yang menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang kedua, ya. Ada muncul nabi palsu, Mesias palsu, ada deru perang, ada bangsa yang akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan, ada gempa bumi. Anak-anak Tuhan akan disiksa, dibunuh, dan dibenci. Dan salah satunya juga adalah penyakit sampar, saudara. Ya, penyakit sampar. Nah, kalau bicara soal penyakit sampar yang skalanya mendunia, maka COVID-19 adalah
salah satu penyakit sampar yang skalanya mendunia. 100 tahun lalu, 1918, pernah terjadi juga penyakit sampar. Tapi skalanya kurang dari 50% penduduk dunia atau negara di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, COVID-19 hampir 100% negara yang ada di bumi ini semuanya kena. Ini skalanya mendunia. Ya. Kapannya persisnya Tuhan Yesus datang kita tidak tahu, karena Tuhan Yesus memang bilang nggak ada yang tahu. Tapi Dia sudah menyebutkan bahwa salah satu tandanya adalah sampar ini. Dan kita percaya kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin, saudara. Nah, ketika banyak hal yang gak nyaman ini terjadi, banyak yang murtad, kedurhakaan meningkat, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Paulus menuliskannya di dalam surat-suratnya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, yang menarik adalah begini. Waktu Yesus ditanya sama murid-murid setelah dia khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman, Yesus ditanya, kapan itu Tuhan? Kapan itu? Ya. Tuhan Yesus menjawab dengan 4 perumpamaan. Dia nggak bilang kapan, tapi Tuhan Yesus lebih merasa perlu untuk menyiapkan semua murid-muridnya. Nggak usah tahu kapannya, tapi yang penting kamu siap-siap. Nah, kata siap-siapnya itu dijelaskan dengan 4 perumpamaan. Kita tahu Tuhan kita senang ngajar lewat perumpamaan. 4 perumpamaan ini punya makna yang sama. 4-empatnya bicara soal berjaga-jaga dan bersiap sedia. Nah, hari ini saya mau jelaskan 3 dari 4 itu, karena inti dari 3 perumpamaan yang akan saya jelaskan ini adalah setia. Perumpamaan keempat itu bicara soal fokus, bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Tapi saya mau bicara yang 1, 2, 3 aja. Ya, yang 1, 2, 3. Saudara, yang pertama itu perumpamaan tentang hamba yang diberikan pekerjaan lalu tuannya pergi. Ya, lalu dibilang berbahagialah hamba yang didapati oleh tuannya kedapatan sedang mengerjakan dengan setia. Gitu ya. Lalu yang kedua itu bicara soal 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya, setia menantikan, menjaga minyak, menjaga pelita. Perumpamaan yang ketiga bicara soal talenta, melipat gandakan talenta. Yang keempat itu soal pemisahan kambing dan domba. Saya nggak bahas ini. Pemisahan kambing dan domba ini bicara soal fokus kita, menolong orang dan menjadi berkat buat sesama dan memuliakan nama Tuhan. Saya nggak bahas ini karena intinya bukan soal kesetiaan, tapi yang 1, 2, 3 setia. Ya. Kesetiaan itu langka di zaman hari-hari ini. Kesetiaan adalah kualitas yang surga inginkan. Tadi kita sudah dengar ayat-ayatnya. Berapa banyak di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama-sama dengan saya yang punya kerinduan ingin masuk surga. Haleluya. Yang mau aja, yang angkat tangan. Ya, saya percaya semuanya mau. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan adalah kualitas yang dicari surga. Suami yang setia, istri yang setia, kalau belum menikah pacar yang setia, anak-anak yang setia, hamba Tuhan yang setia, pemimpin yang setia, jemaat yang setia, dan seterusnya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan setelah perjalanan kekristenan kita bertahun-tahun, saudara dikasih Tuhan, di titik terakhir menjelang kedatangan Tuhan, setelah semua yang engkau jalani, engkau nggak jaga-jaga, waktu diuji nggak setia. Sayang banget kan ya, kalau di garis akhir kita semua gagal. Saudara, mari belajar setia. Yang mau belajar setia, angkat tangannya. Saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, yuk belajar setia. Setia dalam bahasa Ibraninya emunah. Dalam bahasa Yunaninya pistos. Ya, pistos itu setia. Kalau pisteo itu iman, percaya. Ya, nah, berarti ada hubungannya nih, karena akar katanya sama, percaya. Ya, pisteo itu iman, percaya. Kalau pistos itu setia. Kok setia sama percaya ada hubungannya? Ada hubungannya karena akar katanya sama. Saudara, arti perumpamaan yang pertama ini ya, arti perumpamaan yang pertama, setia itu sebenarnya begini, layak dipercaya.
Makanya akar katanya sama. Setia itu punya arti gitu, layak dipercaya, teruji, haleluya, integritas, haleluya. Ya saudara dikasih Tuhan. Jadi waktu ada Tuhan punya hamba-hamba dititipin tugas karena dia mau pergi keluar kota, gitu ya. Lalu kemudian ada yang hamba yang rajin ngerjain tugasnya, ada yang malas. Yang lebih parah lagi, sudah malas dia gangguin yang rajin, ya. Nah, lalu kemudian tuannya datang mendadak. Nah, lalu kemudian ada pesan di sana kesimpulannya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya ketika tuannya datang sedang mengerjakan pekerjaannya. Hamba yang setia. Kata setia di sana pistos. Pistos artinya layak dipercaya. Layak dipercaya. Apakah Anda orang yang layak dipercaya? Saudara dikasih Tuhan, kita kadang-kadang mungkin bertanya-tanya, komplain. Kenapa ya doa kita belum dijawab? Kenapa ya kita belum ada terobosan soal keuangan? Coba periksa yuk, apakah kita termasuk hamba yang layak dipercaya? Ya, kualitas itu harusnya kita miliki dulu, baru kita bisa nanti dapat, saudara. Standarnya sampai dulu. Ayo, kita waktu diuji jangan lari. Waktu ada ujian kesetiaan, kita jangan lari. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik sebagai suami. Lakukan yang terbaik sebagai istri. Lakukan yang terbaik sebagai papa mama yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri juga. Kalau engkau tidak menghargai dirimu dan memberikan yang terbaik untuk dirimu, siapa lagi yang mau diminta untuk memberikan yang terbaik? Saudara yang dikasihi Tuhan, layak dipercaya. Layak dipercaya. Bahkan ketika gak ada yang lihat kita, itu namanya integrity, integritas. Ketika orang tidak lihat kita, kita mau gak tetap setia? Setia sama Tuhan, setia sama panggilan, setia sama tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan kasih. Ya, hari-hari ini nyari kerja itu susah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau lagi dipercaya sama Tuhan, lagi dipercaya sama pimpinan, kerjakan sungguh-sungguh, produktif, berbuah, be fruitful and multiply. Yang mau dan setuju sama saya katakan amin. Soal nanti kita dapat apa, jangan khawatir. Allah tidak pernah berhutang. Apa yang kau tabur pasti kau tuai. Amin. Teruslah bekerja, teruslah berusaha. Jadilah orang yang layak dipercaya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang seperti itu. Amin. Yang kedua, saudara, apa itu setia? Ya, di perumpamaan yang kedua, Tuhan cerita tentang 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Saudara dikasih Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ayatnya panjang, saya nggak jelasin, nggak baca satu-satu ya. Tetapi kita sama-sama tahu cerita ini. Pada waktu menantikan mempelai datang, saudara, mereka semua membawa pelita. Ya, yang bodoh tidak bawa minyak cadangan. Yang bijaksana bawa minyak cadangan. Tapi 10-10-nya bawa pelita. Pelitanya nyala. Saya sangat percaya perumpamaan ini bukan untuk sembarang orang Kristen. Ini adalah orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Jadi ini perumpamaan khusus buat kita-kita nih yang penuh Roh Kudus. Yang penuh Roh Kudus bisa bahasa roh, mengalir dalam karunia roh. Karena pelitanya nyala. Tapi ternyata Tuhan mau kasih tahu di antara orang-orang yang penuh Roh Kudus ini, ada yang bawa minyak cadangan, ada yang tidak. Ada yang bijaksana, ada yang tidak. Ada yang tidak. Kalau mau jadi bijaksana, maka kita juga mesti setia menjaga minyak kita. Ya. Setia di sini artinya siap sedia, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Minyak di dalam Alkitab punya lambang. Salah satu lambangnya adalah iman. Hidup dalam kebenaran, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Iman, hidup dalam kebenaran, penuh Roh Kudus. Itu minyak. Itu minyak. Jaga minyak kita.
jaga iman kita, jaga hidup benar, jaga penuh Roh Kudus. Bisa bahasa roh, itu satu terobosan, puji Tuhan. Tapi jangan bangga dulu, karena itu cuma berarti pernah penuh. Oleh karena itu tiap hari cek dan jaga kepenuhan itu, ya, kepenuhan itu, supaya jangan up and down, up and down, up and down. Kalau dalam kondisi sedang tidak bergairah dengan Tuhan, segera koreksi, jangan tunda. Pastikan kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang mau katakan haleluya. Kondisi penuh Roh Kudus itu harus diminta, dicari, dikejar. Tidak bisa instan. Tahu dari mana? Pada waktu wanita, gadis-gadis yang bodoh itu mau minta minyak tambahan, minta pinjem dari gadis-gadis bijaksana, dia bilang, yang bijaksana bilang, jangan, nggak cukup nanti buat kami. Lebih baik kamu pergi beli. Lebih baik kamu pergi beli. Dalam arti kata lain begini, lebih baik kamu bayar harganya. Bayar harganya. Jadi, untuk mendapatkan minyak tadi, menjaga iman yang sejati, punya hidup dalam kebenaran, penuh dengan Roh Kudus, memang perlu bayar harga. Perlu bayar harga. Latihan, praktek, dilatih oleh Roh Kudus adalah satu bentuk persiapan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, siap sedia berjaga-jaga itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Bukan bertahan, pasif, bukan. Yang namanya siap sedia dan berjaga-jaga itu bicara soal kegiatan yang aktif supaya kita bisa terus jaga penuh Roh Kudus, penuh firman. Penuh Roh Kudus, penuh firman. Rajin baca Alkitab, biar tahu kebenaran, kebenaran memenuhi engkau, kebenaran itu membebaskan engkau. Penuh Roh Kudus, masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, punya quality time, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan senang punya hubungan dengan Anda. Jaga itu. Itulah hamba yang setia. Amin, saudara dikasih Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua itu dia, siap sedia berjaga-jaga. Dan yang ketiga, yang terakhir, pesan Tuhan tentang setia ini adalah dapat diandalkan. Yang tadi layak dipercaya, yang kedua siap sedia berjaga-jaga, yang ketiga dapat diandalkan. Ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi talenta 2, ada yang diberi talenta 1. Tuannya pergi dan kemudian setelah berapa lama datang kembali. Dimintain pertanggungjawaban. Yang 5 melipat gandakan 5 juga jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 ternyata disimpan dalam tanah. Tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Talenta itu mahal, saudara. Talenta itu mahal. Talenta itu mahal. Besar sekali angkanya. Saya sudah pernah hitung ini. Kira-kira ya. Kira-kira saudara dikasih Tuhan, 1 talenta itu kira-kira 200 juta rupiah. Kira-kira. Itu gede atau kecil, saudara? Itu angka yang besar. Saya tidak tahu apa alasannya. Hamba yang cuma dapat 1 talenta itu lalu kemudian cuma nyimpan di tanah. Mungkin dia berpikir, apa saya kecil ya? Yang itu kok 5, yang itu kok 2. Saya nggak tahu apakah itu alasannya. Tapi sebenarnya 1 talenta pun besar, ya. 1 talenta itu besar, saudara yang dikasih Tuhan. 1 talenta itu sekitar 100.000 dinar. Sekitar 100.000 dinar, saudara. 1 dinar itu upah 1 hari. Upah 1 hari. Bayangin, saudara, gede banget kan? Gede banget. Jadi upah sekian tahun itu. Nah, tapi waktu dibilang dapat 1 talenta, orang ini kok cuma simpan-simpan di tanah aja. Nggak bisa diandalin sama tuannya. Tuannya inginnya dilipat gandakan, dikerjakan. Apa yang dipercaya harusnya berbuah, harusnya berlipat ganda. Dilihat atau tidak dilihat, diakui atau tidak diakui, kerjakan tugas. Bahkan waktu kita bosan. Talenta bicara tentang waktu. Talenta bicara tentang waktu yang Tuhan percayakan. Talenta bicara soal kesempatan.
Halo, Anda dapat kesempatan dikerjain nggak kesempatannya? Talenta bicara soal kemampuan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang diberi kesempatan melayani Tuhan tapi tidak melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jadilah hamba yang setia. Jadilah hamba yang setia. Tuhan maunya kita setia. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Ayo siap-siap yuk. Siap-siap, periksa yuk bulan ini kita melangkah dalam pimpinan Tuhan. Jadilah hamba-hamba yang setia. Berkat Tuhan pasti dicurahkan. Engkau akan lihat, karena upaya-upaya yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan Tuhan perhitungkan. Dan buat hamba yang setia, ada upah menanti. Allah kita, Allah yang tahu caranya memberi upah kepada hamba-hamba. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati hari ini, dan kita semua akan terus jalan dalam pimpinan Tuhan. Bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan, terus berbuah produktif diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. O kirania maya syakaradia bataka rada bataka ba. Orana maya shikaradia bataka baya shakarada bataka baya shikarada barada barada barada. Orika maya syaradia bataka baya syada barada barada. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami jadi hamba yang setia, siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan urapi Tuhan Yesus. Kami tahu ada berkat pada waktu kami setia. Mari berkati semua. Mereka yang lelah, mereka yang sakit, mereka yang galau, gundah. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Sehingga mereka mampu kembali berdiri, mampu kembali kuat, mampu kembali setia. Tuhan urapi dan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, jawab doa dan pergumulan mereka masing-masing. Kalau hari ini ada banyak air mata, hari-hari ini ada banyak pergumulan ya Abah, Tuhan jawab semuanya. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kemampuan yang dari Tuhan dilimpahkan, dan kami boleh respon sebagai ungkapan syukur kami untuk terus hidup setia di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk firman hari ini. Engkau memberkati, memeteraikan, dan biar kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari siapkan anggur dan siapkan roti untuk kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Dan untuk itu kita mau lakukan semua dengan benar. Yuk, siapkan hati kita. Tuhan, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus, dan biarlah kami boleh lakukan dengan benar. Tuhan Yesus, periksa hati kami. Kalau ada kesalahan, kasih tahu, biar kami boleh bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Dan kalau ada ganjalan dengan sesama, kasih tahu, ingatkan juga, biar kami juga ambil bagian untuk membereskan pada hari ini. Biarlah kami tidak keraskan hati, tapi kami boleh mengampuni dan memberkati semua orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hadirat-Mu turun di tempat ini. Oh, hadirat-Mu turun di tempat ini. Jamah dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami semua boleh Tuhan membereskan apa yang harus dibereskan. Mari ambil waktu sebentar. Dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus bicara kepada Anda semua. Apa yang masih harus dibereskan. Kalau ada ganjalan, sakit hati dengan sesama, kalau ada dosa untuk diakui, mari dengar dan mari lakukan. Oh rika baya shikarania bataka nania bataka nana barada 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 ba. Oh raka nania maya sha nana maya sha rada bataka baya sha barada 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 ba. Iraka maya shikarania mataka nana marana maya sha rada barada barada barada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami.
Dan biarlah setiap kami, Tuhan, boleh dibenarkan kembali sesuai dengan janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang sudah kami akui dan bereskan di hadapan Tuhan, kami sudah diampuni karena Allah kami setia. Bahkan Engkau menyucikan kami daripada segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau layakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari ambil rotinya. Kita angkat di tangan kita, tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan. Saudara dikasih Tuhan, maka roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur, angkat syukur, jangan diam. Angkat syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ya rara bataka baya syakara barala 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 baya wasara barala barala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabaya syadabaya rabaya syakadabaya syadaba. Angkat tangan kita sama-sama. Oratakamaya shikaradab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 
menjadi hamba-hamba yang setia pada Tuhan dan firman-Nya. Urapi semuanya. Pengurapan Roh Kudus, curahkan. Api Pentakosta ketiga, curahkan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat hatimu sama-sama, terima kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kuasa dari Roh Kudus, kuasa untuk jadi saksi, kuasa untuk kesembuhan, kuasa untuk kemenangan, untuk tekun, untuk setia, untuk siap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji namamu, berkati semuanya ya Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah buat semua mereka. Keluarga-keluarga diberkati, hamba-hamba Tuhan diberkati, semua jemaat diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan terima doa berkat
Mari angkat hati kita sama-sama, biar kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing, dalam keluargamu, pekerjaanmu, dalam masyarakat, dan dimanapun Tuhan utus engkau. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Juga terima kasih setia, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, intim, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput di awan yang permai sebentar lagi, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. God bless.